Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi, sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Zilliqa. Ini merupakan salah satu koin yang sering banget saya baca, itu di request banyak subscribers Duta Kripto. Mungkin di antara subscribers ini banyak yang nge-hold koin ini ya, karena memang kalau dilihat dari segi long termnya, Zilliqa ini termasuk salah satu koin yang long term banget lah, cocok banget untuk kalian yang berjiwa investor. Tapi sebelum kita bahas tentang Zilliqa, di sini kita coba cek dulu deh secara general coin market cap seperti apa. Dan alhamdulillah ini marketnya sudah termasuk hijau ya, udah seger-seger ya dibandingkan beberapa hari yang lalu, di mana market Bitcoin, bahkan Bitcoin ya, tembus di harga 430-an juta. Itu gila banget bro, itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dan waktu itu saya sempat upload di channel Duta Kripto membahas mengenai rekomendasi koin ya. Kalau main nekat bisa banget mulai serok dikit-dikit crypto cake Uni ETH, dan di momen ini saya itu nyerok cake ya. Dan alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah saya itu di harga 160-an ribu cake per cake. Dan sekarang harga cake itu sudah 189 kalau nggak salah. Udah ya profit lah, lumayan lah, alhamdulillah. Dan bagi kalian yang belum join channel Duta Kripto ini, silahkan join, karena di sini saya itu sering banget bagi-bagi signal, kemudian free edukasi seputar cryptocurrency. It's totally gratis. Join aja bro. Nanti linknya ada di description, oke? Kita lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai Zilliqa, karena banyak banget yang tanya, Bang, bagaimana perkembangan dari Zilliqa? Apakah masih cocok di hold jangka panjang? Oke, di sini saya coba jawab ya, berdasarkan analisa saya. Kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian bisa lakukan analisa sendiri ya. Do your own research, lakukan riset mandiri kalian sendiri. Dan di sini kita cuma berbagi berdasarkan pandangan saya. Kalau kalian punya pandangan sendiri, nanti bisa tulis saja di komentar ya. Jadi gini bro, secara project, Zilliqa ini salah satu koin yang punya fundamental kuat banget. Kenapa? Karena dia itu smart contract. Smart contract maknanya dia itu memiliki peran seperti Ethereum, di mana aplikasi-aplikasi atau token itu bisa dibangun di atasnya Zilliqa ini. Tapi ada satu yang membedakan antara Zilliqa dan Ethereum untuk saat ini ya. Kalau Ethereum itu menggunakan teknologi non-sharding. Tapi kalau Zilliqa ini menggunakan teknologi sharding, di mana Ethereum 2.0 ke depannya ya, yang rencananya akan dilakukan hard fork sekitar bulan Agustus besok, itu akan mulai beralih ke teknologi sharding supaya skalabilitas dari Ethereum itu lebih bagus. Nah, Zilliqa itu termasuk salah satu pelopor teknologi sharding. Jadi gini ya, jadi bisa dibilang ini tuh salah satu koin yang mencetus teknologi sharding dalam dunia cryptocurrency, terutama blockchain ya. Nah, sharding itu apa? Sharding itu teknologi yang memungkinkan transaksi itu jadi lebih cepat, jadi lebih mudah. Dan itu akan diadopsi oleh Ethereum 2.0. Dengar-dengarnya seperti itu ya. Nah, kita coba cek langsung di websitenya si Zilliqa ini. Kalau kita cek dari segi project, sebenarnya project-project Zilliqa itu banyak ya yang sudah rilis ya. Seperti project NFT-nya, kemudian dApps-nya sudah mulai muncul, partnership-nya, kemudian kerjasama dengan bintang-bintang besar, itu banyak banget lah project-project yang telah benar-benar direalisasikan. Kita coba cek project terbaru yang launching kemarin itu ya. Namanya Zilstar. Masuk aja ke zilliqa.com, klik Zilstar. Kalian akan diarahkan ke halaman NFT marketplace milik Zilliqa ini, di mana dia bekerjasama dengan bintang-bintang sepak bola dunia. Ini project keren banget bro. Dan seharusnya ini bisa mempengaruhi harga dari Zilliqa ini. Kenapa? Karena
Ketika orang-orang ingin membeli NFT eksklusif di Zilstar ini, dia itu direkomendasikan untuk membeli menggunakan koin Zilliqa. Meskipun itu bukan first option sih, tapi kan termasuk salah satu opsi payment di Zilstar ini. Nah, kenapa kok harganya segitu-gitu aja? Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Mungkin kalian punya pikiran seperti itu. Kalau projectnya bagus, kenapa Zilliqa kok harganya gitu-gitu aja? Nah, oke, kita coba cek di TradingView dulu ya. Di mana harga Zilliqa itu bisa dibilang sejak tanggal 13, 11, 12 Mei itu harganya cenderung mengalami downtrend ya, mengikuti harga cryptocurrency pada umumnya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya, Zilliqa itu termasuk lambat banget, lambat banget. Kenapa? Nah ini ya, perlu saya kasih tahu ya. Zilliqa itu adalah smart contract atau tempat di mana aplikasi itu dibangun. Nah, yang belum banyak diketahui oleh orang, salah satu jenis blockchain yang sering disuspend oleh exchange dan wallet itu Zilliqa, bro. Bayangin nggak? Ada satu smart contract dan itu sering disuspend. Ibaratnya kayak gini loh. Kalian itu menawarkan sebuah layanan ke orang lain dan kalian itu ditolak kayak gitu ya. Nah itu Zilliqa. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin kalau pandangan saya pribadi, sistem smart contract di Zilliqa ini belum mateng, tapi sudah bisa dijalankan. Contohnya gini deh. Kalian itu ada aplikasi bagus banget nih. Cuma aplikasinya ini belum versi perfect, belum sempurna gitu loh. Sehingga ketika kalian menggunakan aplikasi ini, meskipun aplikasinya bagus, itu kadang sering error, kemudian pas kalian gunakan itu tiba-tiba ngehang gitu kan, kalian kan kesel juga ya. Ini aplikasinya bagus, cuma sering error. Nah itu yang saya lihat dari Zilliqa. Di exchange atau di wallet, itu networknya Zilliqa itu sering disuspend atau sering nggak bisa digunakan. Dan menurut saya ketika sebuah smart contract itu sering terjadi error seperti ini, akan mempengaruhi experience usernya, akan mempengaruhi pengalaman dari penggunanya, jadi males gitu loh. Jadi aplikasi-aplikasi desentral yang ingin masuk ke Zilliqa itu males. Ngapain coba masuk ke smart contract yang itu sering disuspend. Nah ini saya kasih perumpamaan gini ya. Saya bandingkan antara Ethereum, Cardano, dan Zilliqa gini ya. Jadi kalau kita lihat dari Ethereum, Ethereum itu produk yang bagus. Bisa dibilang smart contract yang paling perfect lah. Tapi skalabilitasnya itu jelek Ethereum. Skalabilitas bisa dilihat dari segi transaksinya yang lambat, kemudian biaya fee-nya yang mahal gitu ya. Nah, Cardano itu dia itu smart contract yang ingin mencari perfect sebelum launching. Makanya dia itu lambat Cardano itu. Cardano itu lambat, cuma progresnya itu diupload di sosial medianya sehingga orang melihat bahwa Cardano ini benar-benar menyelesaikan step by step menuju smart contract yang perfect. Jadi bisa dibilang dia itu sebelum launching pastikan dulu deh smart contractnya udah bagus gitu ya. Tapi kalau Zilliqa ini yang penting smart contractnya jalan dulu. Masalah perfect nggak perfect itu urusan belakang, itu masalah progres ke depannya. Nah gitu ya. Nah menurut kalian pribadi lebih enak mana sih antara sistem dari Cardano atau Zilliqa? Kalau saya bilang Zilliqa ini kebalikan dari Cardano ya. Cardano kan nyari perfect dulu baru launching smart contractnya. Kalau Zilliqa launching dulu baru nanti dipikir masalah perfect smart contractnya. Kalau kalian pribadi dukung mana nih? Prinsipnya Cardano perfect dulu baru launching atau prinsipnya Zilliqa launching dulu baru nyari perfect? Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, Zilliqa ini nggak cocok untuk kalian yang sifatnya itu trading atau ingin profit jangka pendek gitu ya. Nah, Zilliqa ini cocoknya untuk kalian yang memiliki jiwa-jiwa investor. Kenapa? Bisa saja ketika Zilliqa itu sekarang kan harganya masih di bawah 1000 ya. Ini saya coba cek di CoinMarketCap harganya masih 900-an. Nah, bisa saja ketika smart contractnya ini sudah bagus, sudah nggak disuspend di banyak exchange, itu harganya bisa kemungkinan ya naik parah ya. Kenaikan yang signifikan gitu loh. Jika smart contractnya sudah bagus. Tapi untuk saat ini saya melihat Zilliqa ini termasuk blockchain yang sering disuspend di wallet maupun di exchange. Gimana saya tahu? Karena saya itu punya aku di banyak exchange bro. Dia itu sering di ban di Binance, kemudian di Get.io, lalu di wallet Atomic, macam-macam lah. Saya sering banget lihat network Zilliqa ini disuspend. Dan menurut saya ini merupakan sebuah
bad user experience gitu ya, pengalaman yang buruk untuk para pengguna network tersebut. Meskipun jika dilihat dari segi skalabilitasnya, Zilliqa itu bagus. Cuma nggak perfect gitu aja lah, sering disuspend gitulah. Memang sih nggak ada sih blockchain yang perfect ya. Cuma kalau sering disuspend ya termasuk nggak bagus juga gitu loh. Minimal kan skalabilitasnya bagus, bisa digunakan kapanpun gitu ya. Meskipun secara fakta memang blockchain itu kadang ada maintenance, bahkan setikan Binance itu kadang ada maintenance loh. Kalian nggak bisa menggunakan BEP20, pernah seperti itu. Dan itu wajar. Cuma kalau sering disuspend ya itu namanya nggak wajar. So mungkin di antara subscribers Duta Crypto ada timnya Zilliqa. Sini saya kasih tahu ya bahwa Zilliqa itu sebenarnya bagus, smart contract yang keren banget, tapi harap segera perbaiki sistemnya supaya nggak sering disuspend oleh exchange ataupun wallet kripto. Supaya user experience itu bisa bagus. Kalau user experience-nya bagus, saya yakin banyak sekali decentral aplikasi yang masuk ke ekosistemnya Zilliqa. Oke, itu aja sih pendapat saya tentang Zilliqa. So, jika kalian memiliki jiwa investor, Zilliqa merupakan salah satu pilihan tepat untuk kalian. Tapi kalau kalian berjiwa untuk take profit cepat, menurut saya sih Zilliqa kurang bagus ya. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.